Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal latihan yang dimana tentukanlah deret Fourier spektrum garis kemudian perolehlah deret Fourier tersebut sampai penjumlahan suku ke-6. Baik, di sini bentuk sinyal yang kita ambil adalah bentuknya seperti ini. Yang dimana dari grafik terlihat bahwa bentuk sinyal mengulang setiap interval sepanjang V. Maka T sama dengan V dan omega 0 sama dengan 2V per T sama dengan 2. Bentuk sinyal terlihat sebagai gelombang segitiga, naik turun secara linear. Fungsi ini simetris terhadap sumbu vertikal atau even function, sehingga hanya koefisien AN yang ada dan semua koefisien sinus BN sama dengan 0. Lanjut, bentuk umum deret Fourier. Untuk fungsi periodik dengan periode T, deret Fourier umum adalah PT sama dengan A0 plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN kali cos kali buka kurung N omega T omega 0 T plus BN sin buka kurung N omega 0 T. Karena PT adalah fungsi genap, maka BN sama dengan 0, sehingga bentuk persamaannya PT sama dengan A0 plus sigma tak hingga N sama dengan 1. AN dikali cos dikali buka kurung N omega 0 T. Lanjut ke bentuk koefisien Fourier. Koefisien rata-rata A0. Sini bentuk persamaan A0. A0 sama dengan 1 per T integral minus T per 2 sampai dengan T per 2 V PT dt. Dari grafik terlihat bahwa PT naik linear dari 0 ke puncak, lalu turun kembali ke 0, membentuk segitiga simetris. Asumsikan puncaknya pada V0. Dan karena simetris cukup ambil dari 0 ke V per 2, dari 0 ke V per 2. Dan menghasilkan bentuk persamaan yaitu VT 2V0 per V dikali V per 2 dikurang
Pi per 2 dikurang T terhadap T. Lanjut, untuk T batasnya itu minus Pi per 2 sampai dengan Pi per 2. Lanjut, A0 sama dengan 1 per Pi integral minus Pi per 2 sampai Pi per 2 dikali 2 Pi 0 per Pi dikali buka kurung Pi per 2 dikurang T terhadap T dt. Lanjut, karena simetris dan T adalah fungsi ganjil kita ubah menjadi A sama dengan 2 per Pi dikali 2 Pi 0 per Pi integral 0 sampai dengan Pi per 2 dikali buka kurung Pi per 2 dikurang T dt sama dengan 4 Pi 0 per Pi kuadrat buka kurung Pi per 2 dikali T dikurang 1 per 2 T kuadrat 0 sampai dengan Pi per 2 sama dengan 4 Pi 0 per Pi kuadrat buka kurung Pi kuadrat per 4 dikurang Pi kuadrat per 8 sama dengan 4 Pi 0 per Pi kuadrat dikali Pi kuadrat per 8 sama dengan Pi 0 per 2. Lanjut, kita masuk ke koefisien AN. Kita gunakan AN sama dengan 2 per Pi integral 0 sampai dengan Pi per 2 PT cos N omega 0 T dt. Karena PT sama dengan 2 Pi 0 per Pi dikali buka kurung Pi per 2 dikurang T, maka AN sama dengan 2 per Pi integral 0 sampai Pi per 2 dikali 2 Pi 0 per Pi dikali buka kurung Pi per 2 dikurang T cos 2 NT dt sama dengan 4 Pi 0 per Pi kuadrat integral 0 sampai dengan Pi per 2 dikali Pi per 2 kurang T cos 2 NT dt. Kita gunakan integrasi parsial atau rujukan standar dan hasil akhirnya adalah AN sama dengan 8 Pi 0 per Pi kuadrat kali N kuadrat. Maka untuk N ganjil AN sama dengan 0 untuk N genap. Lanjut, kita ke deret Fourier final. Karena hanya untuk N ganjil
PT sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. 8 V0 per P kuadrat N kuadrat cos dikali N omega 0 T. Misalkan V0 sama dengan 1, maka PT sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Dikali 8 per V kuadrat kali N kuadrat kali cos gak kurung 2 NT. Inilah bentuk deret Fourier finalnya. Lanjut ke kode plot pendekatan. Baik, untuk kode plot pendekatan atau di sini bentuk programnya untuk menghasilkan outputan seperti ini, atau bentuk program atau kode dari persamaan sebelumnya atau yang ini. Baik, sini program ini membuat hasil outputan seperti grafik ini, yang dimana kita menggunakan pattern atau baik, di sini ada import numpy, hash np. Nah, di sini itu digunakan untuk operasi matematika dan array numerik. Kalau di sini itu berfungsi sebagai gerbangnya, gerbang pembukanya. Lanjut untuk matplotlib plot ini atau import matplotlib ini untuk digunakan untuk membuat grafik dari outputan ini. Lanjut, kita masuk ke parameter sinyalnya, yang dimana V0 sampai sama dengan 1 ini adalah amplitude puncaknya atau amplitude puncak sinyal segitiganya. Lanjut, T sama dengan NV dikali V ini periode sinyal dari gambarnya atau waktunya. Lanjut, W omega 0 ini untuk W0 ini sama dengan 2, yang dimana fungsi dari ini untuk menghasilkan frekuensi sudut dasar, yang dimana W0 sama dengan 2V per T sama dengan 2. Lanjut, untuk TNV dikali length space ini, untuk yang ini berfungsi untuk membuat vektor waktu dari minus 2V hingga 2V sebanyak 1000 kali, yang dimana tujuannya agar grafik terlihat halus dan menunjukkan periodisasi. Lanjut, kita masuk ke hitung deret Fourier hingga 6 sukunya, yang dimana N ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Di sini terdapat V-approach, yang dimana berfungsi untuk membuat array dari V-approach sebesar T.
yang akan menyimpan hasil penjumlahan dari deret Fourier ini. Lanjut, di sini terdapat n sama dengan 6, yang dimana kita ingin menggunakan deret Fourier hingga 6 suku. Hanya suku dengan n ganjil yang digunakan karena suku genap sama dengan 0 untuk gelombang segitiga. Lanjut, untuk n terms use ini akan menyimpan nilai n yang dipakai untuk label grafiknya. Lanjut, kita masuk ke bagian perulangan dari program ini, yang dimana untuk bagian for ini kita memasukkan supaya hanya n ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 yang bisa diterima. Lanjut, untuk AN sama dengan 8 dikali V0 ini adalah koefisien dari AN. Lanjut, untuk bagian ini atau V approve ini kita menambahkan suku N ke dalam sinyal pendekatannya. Lanjut, untuk terms ini untuk menyimpan nilai N untuk informasinya. Yang ini untuk bagian perulangan ini menghasilkan fungsinya itu untuk menghasilkan angka ganjil yang dimana 1, 3, 5, sampai 6 suku. Tiap suku ditambahkan P approve untuk membangun sinyal pendekatan dari perulangan ini. Dan untuk plot hasilnya di sini, yang dimana plot figur ini untuk membuat kanvas dengan ukuran tertentu. Dan untuk plot ini, yang bagian kedua ini, untuk menampilkan grafik hasil pendekatannya. Dan untuk plot title ini untuk menambahkan judul dan label sumbunya. Dan plot grid di sini, plot grid true untuk menambahkan grid bantu pada grafik, dan plot legend untuk menampilkan legenda atau label, dan plot show untuk menampilkan hasil plot. Dan dari program ini menghasilkan output grafik yang seperti ini, yang dimana grafik ini menunjukkan bagaimana deret Fourier mendekati bentuk gelombang segitiga, karena hanya 6 suku pertama yang digunakan akan terlihat sedikit perbedaan dari bentuk sempurnanya, terutama di puncak-puncak gelombang ini terdapat efek Gibbs atau efek Gibbs phenomenon. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.